Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpin, biasa dipanggil Alpin. Kalau di rumah dipanggil Alpin. Dengan NIM 221038. Saya dari kelas RA6 Manajemen semester 4. Saya dari prodi Manajemen dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas atau pengganti nilai dari mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak Wahid. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang manajemen kinerja perusahaan. Nah, sebelumnya pastinya kita tidak tahu apa itu manajemen kinerja perusahaan, terus apa manfaatnya, terus apa yang emang sebenarnya ada di dalam manajemen kinerja perusahaan ini. Nah, di dalam video ini kita akan sedikit membahas tentang manajemen kinerja perusahaan. Oke, selanjutnya kita mulai saja. Di sini pertama yaitu definisi manajemen kinerja perusahaan. Nah, manajemen kinerja perusahaan adalah proses yang mencakup perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengembangan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini ada tujuan manajemen kinerja perusahaan, yaitu meningkatkan produktivitas karyawan, ya kan? Nah, jadi di sini maksudnya meningkatkan produktivitas dengan pengawasan dan juga evaluasi yang ada. Si karyawan ini dapat meningkatkan kinerjanya dan produktivitasnya terkait apa yang dievaluasi dan apa yang kurang dan apa yang lebih, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan. Nah, jadi setelah diawasi terus dievaluasi oleh mungkin atasan atau bagian pengawas, tentu di situ kita dapat melihat si A ini kekurangannya di bidang apa, terus si B ini kekurangannya di bidang apa. Nah, di situ yang ketiga adalah mengarahkan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan dengan evaluasi dan juga pengawasan yang teratur. Tentunya atasan dapat mengarahkan si karyawan baru tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi si karyawan tersebut tidak merasa bingung sebenarnya perusahaan ini tujuannya mau apa dan mau membuat apa. Dan yang keempat adalah mendorong pengembangan karyawan. Nah, dengan dievaluasi dan juga diawasi oleh atasan, tentunya si karyawan mampu mengembangkan diri. Misalkan di dalam sebuah forum diskusi atau bisa dibilang rapatnya, tentu di situ akan ada yang namanya evaluasi. Nah, saat masa evaluasi tersebut tentu akan dijabarkan si A ini kurangnya ini. Misalkan si A di bagian editing. Nah, kurangnya di editing itu kurang smooth dan kurang yang lainnya. Nah, itu bisa menjadi keuntungan si karyawan tersebut untuk mengembangkan dirinya sendiri. Yang kelima adalah membuat keputusan penggajian dan promosi berdasarkan kinerja. Nah, ini yang sangat penting. Karena setelah diawasi oleh atasan, kinerja si A ini bagus banget nih, kinerja si A bagus. Dia mampu menyelesaikan tugas-tugasnya, mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada di perusahaan itu dengan baik. Tentu itu akan mendapatkan keputusan penggajian atau promosi kinerja yang bagus untuk karyawan tersebut, ya kan? Dan yang poin ketiga adalah komponen manajemen kinerja. Nah, di sini adalah perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja itu menetapkan tujuan, standar kerja, dan harapan untuk setiap karyawan. Yang selanjutnya ada monitoring kinerja pengawas dan kinerja kawasan secara berkala. Nah, terus yaitu evaluasi kinerja, mengevaluasi pencapaian karyawan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Pengembangan itu karyawan memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Nah, selanjutnya adalah alat dari metode manajemen kinerja. Pertama adalah penilaian. Kinerja menggunakan metode seperti penilaian 360 derajat atau self assessment dan penilaian oleh atasan. Selanjutnya adalah KPI.
yaitu Key Performance Indicator. Nah, jadi Key Performance Indicator ini menetapkan indikator kinerja kunci untuk mengukur atau mencapai tujuan. Selanjutnya adalah umpan balik. Memberikan umpan balik atau tekstur dalam konstruksi kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya adalah penghargaan dan insentif. Memberikan penghargaan atau insentif kepada karyawan yang mencapai atau melebihi target. Nah, memberikan insentif dan yang lainnya itu hal yang sangat bisa dibilang sangat penting, karena itu adalah bentuk apresiasi terhadap karyawan tersebut karena dia telah menyelesaikan tugasnya, dia sudah memenuhi target dan yang lainnya. Nah, dari memberikan insentif dan reward tersebut, itu akan membangkitkan semangat para karyawan yang diberikan tersebut dan juga menjadi dorongan untuk para karyawan yang lainnya yang sebelumnya belum mendapatkan insentif tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah tantangan dalam manajemen kinerja. Nah, tantangan dalam manajemen kinerja itu adalah perbedaan persepsi antara atasan dan bawahan terkait kinerja. Tentu dalam suatu perusahaan, organisasi ataupun di forum-forum, berbeda persepsi itu hal yang wajar karena setiap manusia memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Tapi kita harus selektif atau juga harus pintar memilah dan memilih persepsi mana yang emang lebih baik gitu. Terus kesulitan dalam mengukur kinerja karyawan yang tidak terukur secara kuantitatif. Nah, ada juga kesulitan yang bisa dibilang cukup sulit karena sulitnya mengukur kinerja karyawan yang tidak terukur, karena mungkin karyawan tersebut memiliki masalah lain di luar perusahaan, atau mungkin dia sebelum memasuki dunia kerja dia itu kurang yang namanya pelatihan dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah respon negatif dari karyawan terhadap umpan balik atau evaluasi kinerja. Nah, dari diadakan evaluasi dan juga rapat, tentu saja tidak semua karyawan merespon dengan baik akan evaluasi tersebut. Ada saja beberapa karyawan yang merasa dirinya tersinggung karena evaluasi yang diberikan oleh temannya maupun oleh atasannya itu. Nah, yang selanjutnya adalah dengan udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin, biasa dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpin, biasa dipanggil Alpin. Gandeng lip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpin, sering dipanggil Alvin atau Apin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpin, sering dipanggil Alpin, dengan NIM 221038. Saya dari kelas R6 Manajemen. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas atau pengganti nilai di mata kuliah